padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Rabu 31 Januari 2024. Doa kita hari ini akan bersama dengan Suster Maria Sifra PRR, dan renungan akan dibawakan oleh saya, Suster Maria Mahkeda PRR, yang diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai 6. Mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan kita dalam seluruh hari ini, kita siapkan hati dan batin kita mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau yang mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus kebijaksanaan yang sejati, serta kurnia selalu merasa gembira atas penghiburannya. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai 6.
Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini kita mendengarkan kisah Yesus ditolak di Nazaret, di daerah asalnya, kampungnya sendiri. Bagaimana orang-orang di Nazaret yang menolak dia, yang tidak percaya bahwa Yesus bisa mengadakan mujizat, bahwa Yesus bisa melakukan apa yang tidak mungkin di mata manusia. Itu bagi dia, bagi Yesus, dia bisa melakukannya. Sejenak kita berpikir dengan logika manusia, pasti kita bisa mengatakan bahwa tidak masuk akal ke orang-orang kampung di sana menolak dia. Lagi pula itu adalah kampungnya. Kenapa orang-orang di sana mau menolak dia? Sedangkan di tempat-tempat lain orang begitu percaya, orang begitu yakin bahwa ketika hanya menjamah jubahnya saja mereka bisa sembuh. Dan sabda Tuhan hari ini juga merupakan kisah lanjutan dari kemarin. Bagaimana kita mendengar bahwa ada seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan yang cukup lama, 12 tahun lamanya. Dan dia memiliki keyakinan, dia percaya bahwa ketika dia hanya menjamah jubahnya saja, dia akan mengalami penyembuhan. Orang-orang yang bukan sekampung dengan Yesus, mereka meyakini itu. Mereka mempercayai bahwa Yesus bisa memberikan kesembuhan kepada mereka. Lalu, kenapa orang-orang di kampungnya sendiri tidak mempercayai dia? Saudara dan saudariku yang terkasih, tidak asing lagi bahwa orang yang anaknya seorang imam, seorang suster, atau frater, atau brother, kita bisa, atau mungkin barangkali para pendengar sabda Tuhan yang setia di YouTube channel ini mungkin punya keluarga atau punya anak yang seorang biarawan-biarawati. Akan sangat beda ketika dia pulang ke kampungnya, ketika dia berada di rumahnya sendiri. Dia pasti tidak dihargai. Memang dihargai, tetapi tidak seperti orang-orang di luar sana, orang-orang yang bukan menjadi keluarganya, yang begitu menghargai dia, begitu mengasihi dia. Tetapi di dalam keluarganya dia sendiri sangat sulit untuk itu ditemukan. Sama halnya dengan Yesus yang kita dengarkan dalam sabdanya hari ini. Saudara dan saudariku yang terkasih, pengalaman ditolak pasti kita semua mengalami itu, baik di dunia karir, di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga, atau bahkan di dalam komunitas kita sendiri. Kita sebagai pengikut Yesus saja, Yesus yang kita ikuti, Yesus yang kita imani saja mengalami pengalaman ditolak. Lalu bagaimana mungkin dengan kita? Tentu kita juga akan mengalami hal yang sama. Tetapi sekali lagi mari kita bercermin pada Yesus. Apakah ketika Yesus ditolak di kampungnya sendiri, orang mengatakan, "Lah, dia ini kan anak tukang kayu. Lalu kenapa
dia bisa melakukan mujizat, dia bisa melakukan keajaiban, dia bisa menyembuhkan orang. Orang kan berpikir demikian sehingga mereka tidak percaya. Tetapi apakah Yesus membalas mereka? Apakah Yesus mengatakan bahwa ya saya ini kan anak Allah, saya ini anak pilihan Allah, saya bisa mengadakan mujizat, saya bisa melakukan saya bisa melakukan mujizat-mujizat yang tidak bisa kalian lakukan. Kan di dalam Injil tadi kita tidak mendengar seperti itu. Yesus tidak membalas satu kata pun. Yesus diam dan Yesus tetap melaksanakan karya Allah. Dia tetap menyembuhkan orang sakit walaupun apa yang dia lakukan, apa yang mujizat yang dia tunjukkan di daerah asalnya tidak sehebat di tempat-tempat lain. Saudara dan saudariku yang terkasih, ketika kita mengalami sebuah pengalaman penolakan, ditolak dalam keluarga, di dalam rumah tangga, di dalam komunitas, bahkan di tempat kerja, mari kita belajar dari Yesus. Kita tidak usah mengeluarkan kata-kata pembelaan untuk membela diri kita, tetapi kita sebagai orang yang beriman, kita percaya bahwa Tuhan yang akan membela kita, seperti apa yang telah dilakukan oleh Yesus sendiri. Mungkin saja ketika kita memiliki keinginan untuk melamar kerja, misalkan di kantor dinas sosial misalnya, atau di mana, lalu ketika di situ lamaran kita ditolak, kita tidak diterima, ya kita tidak usah putus asa, kita tetap bangkit, kita tetap memiliki semangat dari dalam diri untuk berjuang. Mungkin ini bukan rezeki saya, mungkin ini bukan jalan saya, mungkin ini bukan takdir yang Tuhan berikan untuk saya. Di pekerjaan-pekerjaan lain misalnya, di situ barangkali Tuhan menginginkan saya untuk bekerja di bidang itu. Untuk itu saudara dan saudariku yang terkasih, sekali lagi mari ketika kita diperhadapkan dengan sebuah penolakan, dengan sebuah kejadian, pengalaman ditolak oleh sesama di sekitar kita, mari kita belajar dari Yesus. Kita mengikuti Sang Guru Agung kita, Yesus yang telah lebih dahulu mengalami penolakan itu. Sebab Dia pasti akan memberikan kekuatan kepada kita. Dia pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik kepada kita. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Untuk mereka yang sakit dan menderita, ya Tuhan, jamahlah mereka yang sakit dan menderita. Bantulah mereka untuk menyadari bahwa Engkau selalu hadir di dalam setiap penderitaan dan setiap jenis penyakit apapun yang sedang mereka alami. Kami percaya Engkau akan menjamah dan menyembuhkan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang bersyukur, entah karena ulang tahun ataupun karena keberhasilan yang mereka raih, ya Bapa, terimalah rasa syukur dari saudara-saudari kami yang saat ini sedang bersyukur atas segala berkat yang Engkau berikan bagi hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang dalam masalah-masalah berat, ya Tuhan, semoga Engkau membantu meringankan masalah hidup mereka yang saat ini berada dalam situasi yang buruk, situasi yang tidak menguntungkan mereka, situasi yang membuat mereka berputus asa. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang mengharapkan pekerjaan-pekerjaan untuk kelangsungan hidup mereka, ya Bapa, kami berdoa kepadamu bagi mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Berkatilah mereka, berilah lapangan pekerjaan yang halal,
agar mereka boleh bekerja dengan sukacita dan boleh mendapatkan sesuatu untuk kelangsungan hidup keluarga mereka. Dan bagi para pemberi kerja, semoga Engkau menyentuh hati mereka agar tidak menelantarkan para pekerja yang saat ini sedang bekerja untuk mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita menyatukan doa-doa dan harapan kita dengan doa Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Bapak Ibu para sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan dari tangan imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, keluarga dan komunitas kita masing-masing, serta seluruh karya pelayanan kita. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita pada hari ini. Kita akan kembali lagi berjumpa dalam doa dan permenungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir dan menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa
sungguh